Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kita melanjutkan pembelajaran dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-108 dan 109 tentang perintah ke-7, jangan berzina. Pertanyaan ke-108, apakah yang perintah ke-7 ajarkan kepada kita? Jawabannya, bahwa semua ketidaksenonoan dikutuk oleh Allah. Dan bahwa oleh karena itu kita harus membencinya dari dalam hati dan menjalani hidup dalam penguasaan diri dan sopan, baik di dalam maupun di luar ikatan pernikahan. Perintah Tuhan ini berkaitan dengan perilaku, sikap, dan tindakan seseorang terhadap dirinya dan orang lain. Yang tentunya ini menempatkan hubungan yang kudus yang berkaitan dengan seksualitas, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan penegasan bahwa kalau ada seseorang mengingini lawan jenisnya atau bahkan dalam konteks kekinian sejenisnya, entah laki-laki entah perempuan, kalau ia mengingini di dalam hatinya untuk berzina, untuk melakukan seksualitas di luar pernikahan yang resmi, yang sah, yang berdasarkan pengajaran Alkitab, maka orang tersebut sedang berzina. Dalam konteks kekinian, kita tahu bahwa perzinahan bukan hanya hubungan badani, tetapi juga relasi yang membuat seseorang itu melakukan suatu tindakan perzinahan di dalam hati, baik dengan menonton, mendengar cerita-cerita yang bersifat pornografi, porno aksi, ataupun sebuah tontonan yang sangat mencemarkan pikiran, bahkan merusak seluruh tatanan spiritualitas yang ada dalam diri seseorang. Tuhan memberikan kepada kita penegasan bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang tidak pantas itu. Baik dimulai dari perselingkuhan sampai dengan hubungan seperti suami istri. Tentulah kita harus menjaga diri, setia pada pasangan kita, dan ini ditunjukkan di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam konteks kekinian, kita tahu media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan berbagai media yang ada dapat menjadi alat sarana untuk si jahat atau orang jahat memberikan ruang untuk perbuatan yang betul-betul mencemarkan diri, menajiskan tubuh, dan merusak seluruh kehidupan seseorang dengan perzinahan. Di dalam pertanyaan ke-109 dikatakan, apakah Allah di dalam perintah ini hanya melarang perzinahan dan dosa-dosa berat lainnya yang sejenis? Jawabannya, karena baik tubuh dan jiwa kita adalah baik Roh Kudus, merupakan kehendaknya agar kita menjaga keduanya tetap murni dan kudus. Oleh karena itu, ia melarang semua tindakan, sikap, perkataan, pemikiran, keinginan, dan hal apapun yang tidak senonoh yang bisa menyeret orang ke dalam dosa itu. Dengan demikian, kita sadar betul bahwa apapun yang disodorkan, ditawarkan, diberikan sajian oleh dunia melalui berbagai media yang ada, kita harus berani berkata tidak, menolak, dan menyingkirkannya. Keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, dan segala hawa nafsu yang menjurus kepada pornografi, porno aksi, seksualitas bebas, bahkan perselingkuhan harus kita tolak dan kita singkirkan. Ada banyak kita temukan orang-orang Kristen yang jatuh di dalam perzinahan, sehingga terjadi perselingkuhan, perceraian, dan pertikaian. Akibatnya ada keluarga-keluarga Kristen yang mengalami perceraian dan kehancuran dalam kehidupan rumah tangganya. Dan kita menolak tipuan dan asutan cobaan dari si jahat dengan berani untuk hidup kudus. Hidup kudus berarti kita harus sungguh-sungguh mengkhususkan hal yang sangat pribadi ini, yang sangat sensitif ini, hanya untuk melakukan hal yang kudus.
Yang kudus berarti kita mengkhususkan urusan seksualitas hanya di dalam konteks pernikahan yang resmi, yang legal, yang diberkati oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Dalam kekristenan kita tahu pernikahan yang benar ialah pernikahan laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang seiman, yang memiliki pengenalan dan pengertian akan Tuhan yang benar, dan tentulah relasi itu dikaitkan dengan relasi dengan Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan demikian pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah pernikahan yang kudus, pernikahan yang satu kali, dan pernikahan untuk satu pasangan, untuk satu orang yang dicintai, pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada pernikahan Kristen yang bersifat poligami atau poliandri. Pernikahan poligami dan poliandri itu di dalam ajaran Alkitab adalah perzinahan. Dan kita tahu dampak dari perzinahan ialah perzinahan rohani. Dan sebaliknya, perzinahan rohani juga berdampak pada perzinahan jasmani. Itu dapat kita lihat dan saksikan dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kesetiaan di dalam pernikahan sangat penting, sangat perlu dipertahankan sampai akhir kehidupan orang percaya tersebut. Kalau ada pasangan atau salah satu daripada pasangan itu melakukan perselingkuhan, perlu untuk dimediasi agar ada pertobatan. Tetapi kalau tidak bisa dimediasi lagi, dibuat sebuah proses saling mengampuni dan suatu komitmen untuk tidak melakukan lagi kejahatan perzinahan ini, maka perlu diperhatikan, perlu dipahami dengan baik bahwa perceraian dimungkinkan terjadi karena salah satu pasangannya berzina. Dan kalau sudah berzina berarti memutuskan, mematahkan perjanjian pernikahan. Berarti pasangan yang berzina itu dalam posisi sedang mengalami kematian. Dan pada posisi itu maka kita tahu kematian telah memisahkan hubungan pasangan itu. Jadi hal ini perlu diperhatikan dan dicermati dengan baik. Perceraian hanya mungkin terjadi dua hal, kematian dan perzinahan. Kematian dari salah satu pasangan, di mana sudah meninggal, dipanggil Tuhan, dan tinggallah pasangan yang meneruskan kehidupan, apakah melanjutkan membimbing, membina anak-anaknya, atau menikah lagi. Tetapi kalau perceraian disebabkan karena perzinahan, perselingkuhan, setelah diberikan masukan, saran, pertimbangan untuk masing-masing dari pasangan itu mengalami pertobatan, tetapi tidak kunjung adanya penyelesaian, maka perceraian dimungkinkan. Karena orang yang sudah melakukan perzinahan, itu berarti ia sedang berhadapan dengan satu kondisi bahwa ia telah putus hubungan, telah mengalami kematian dalam relasi pernikahan. Maka bisa diperbolehkan perceraian. Tetapi kalau perceraian disebabkan karena kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain yang bukan karena perzinahan, maka itu tidak diperbolehkan. Perlu adanya rekonsiliasi dan pemulihan relasi antara suami istri, supaya tidak berlanjut ke dalam tindakan terus-menerus dalam posisi perzinahan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, adalah penting dan berguna untuk setiap pasangan menjaga kehidupan yang suci, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita memulai kehidupan yang suci, yang kudus di dalam pernikahan? Yaitu dengan cara kita sudah terbiasa hidup mempertahankan segala sesuatu dengan baik, dengan adil, dengan suci, baik dengan perkataan dan perbuatan. Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan haruslah yang suci, yang benar. Dalam
bercanda atau dalam candaan sekalipun, kita harus tetap hati-hati dan berjaga-jaga agar lidah kita atau perkataan kita tidak terbiasa atau tidak memulai suatu perkataan yang cemar, yang senonoh, yang betul-betul menjurus kepada suatu hidup yang tidak suci. Terlebih khusus di dalam konteks kekinian di mana anak-anak remaja, pemuda, atau yang sedang menuju kepada pernikahan, tetap waspada di dalam berpacaran. Dalam berpacaran bukan hanya memahami tentang calon pasangannya sebagai suami atau istri, setiap orang yang berpacaran haruslah menjaga kehidupan yang kudus, yang suci. Sehingga ketika ia sudah jadi pasangan suami istri, di dalam pemberkatan dan peneguhan nikah yang sah, yang seturut dengan rancangan kehendak Tuhan, maka hal-hal yang cemar, yang najis dalam model perpacaran duniawi itu tidak terjadi dan tidak dilakukan pada masa-masa pernikahan dan akhir daripada seluruh hubungan suami istri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa setia dengan pasangan kita? Tentu dimulai dari kesetiaan kita kepada Allah kita. Kalau kita tidak setia, tidak meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan kita, dan memohon kiranya Roh Kudus selalu menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan kiranya Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jika itu tidak ada dan tidak terjadi pada diri kita, kecenderungan untuk terjadinya perzinahan, perselingkuhan, suatu sikap hidup yang senonoh akan terjadi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, melalui perintah ini, hal yang perlu diperhatikan adalah seluruh anggota tubuh kita, seluruh indrawi kita, seluruh keberadaan hati kita harus betul-betul memahami hidup yang suci dipersembahkan sebagai senjata yang benar, yang adil dan suci. Sehingga kita tidak sembarangan menggunakan semua fungsi indrawi kita, semua anggota tubuh kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita harus hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Karena besar kemungkinan kita akan ditarik, ditawarkan, bahkan didorong untuk melakukan hal-hal yang cemar atau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang najis. Bisa kita mengetahui dan memahaminya dari tayangan video, kata-kata, ucapan, bahkan tawaran dunia, bahkan dalam konteks kekinian, media sosial sungguh-sungguh memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk hal-hal yang cemar itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang kita saksikan setiap hari, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita ucapkan. Agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan, dan kita bertanggung jawab untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk kita dapat menjaga diri supaya tidak hidup dalam perzinahan, baik perzinahan rohani maupun perzinahan jasmani. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan direnungkan siang dan malam. Artinya, kita terus-menerus meletakkan pikiran, kebenaran, dan segala yang Tuhan rancang itu untuk kita pikirkan, kita tanam di dalam hati kita. Bahkan kita berupaya untuk berperilaku yang sungguh-sungguh menolak segala bentuk kejahatan apapun, ketidakbaikan perkataan, bahkan segala hal-hal yang bersifat senonoh, sembarangan, tidak sopan, yang cemar harus kita tolak dengan penuh keberanian, penuh kesungguhan. Memang mengalami satu pergumulan yang berat dan tidak mudah bagi kita untuk berjuang hidup kudus di zaman kekinian ini, di mana tawaran itu akan terus-menerus diberikan dunia, dan setan, roh jahat, kuasa gelap akan terus memberikan godaan, cobaan. Bahkan orang-orang dunia pun terus-menerus memberikan pancingan, bahkan
hal-hal yang menjurus mengarahkan kita untuk melakukan yang buruk, yang cemar, yang tidak senonoh itu. Karena itu, mari kita terus berdoa, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita adalah makhluk yang rapuh, yang bisa jatuh kapan saja, dan bisa cenderung untuk menghadapi segala kenyataan itu tertarik dengan apa yang ditawarkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita sempat atau pernah mengalami hal-hal yang cemar, yang najis, yang tidak senonoh, yang membentuk pikiran kita adalah pikiran yang mengarah kepada perzinahan, mari kita berdoa dan memohon belas kasihan, memohon pengampunan, dan menyesali semua dosa-dosa perzinahan itu dengan sungguh-sungguh, lalu dengan sungguh juga kita melakukan hidup yang suci. Jangan biarkan satu detik saja hal-hal yang najis itu bercokol di dalam hati dan pikiran kita. Segera kita memohon ampun. Segera kita meninggalkan dosa itu. Dan segera juga kita menyampaikan permintaan kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita sudah diberikan kekuatan untuk hidup kudus, hidup suci itu, mari kita teruskan dan kita jalankan hidup yang berkenan di hati Tuhan itu. Kiranya ulasan, refleksi, dan pemahaman yang saya sampaikan dapat menggugah hati Bapak Ibu Saudara untuk hidup kudus, hidup suci, tetap setia dengan pasangannya, dan dimuliakanlah Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.